kita mau berangkat ke GBI UHCC. Nantikan keseruan kami. Shalom. Shalom. Oke, yuk sebelum kita mau dengerin sharing dari seseorang lah ya pokoknya hari ini, mari kita sama-sama satu hati kita mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom semuanya, kita dari Universitas Pelita Harapan dan kami dari beasiswa dari Fakultas Keperawatan. Pada kali ini kita mau bawa sharing firman Tuhan dan ini sebuah tugas kami dari dosen agama kebetulan di fakultas kami dan kiranya kami bisa memenuhi dan terima kasih kesempatannya memenuhi tugas kami dan terima kasih untuk kesempatannya udah diberi kesempatan untuk membawakan sharing firman di Next Gen ini. Semoga bisa menjadi berkat. Dimulai sama MC aja. Ya, sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Katanya kan nggak kenal maka nggak sayang. Oke, perkenalkan, aku sendiri Manda dan aku nggak sendiri, aku sama teman-teman aku ada Kak Tafian, terus ada Nathan, terus ada Kak Joni dan juga Kak Afrain. Nah, untuk tema kita pada sharing kita hari ini yaitu Jesus Born for Me and for You yang akan disaringkan sama Kak Octavian sama Kak Afrain. Oke, buat pertama kita harus tahu dulu ya temanya gitu, judulnya firman kali ini yaitu Jesus Born for Me and for You. Kenapa sih kita bawain tentang ini? Karena kita ditugasin untuk menjelaskan di Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 yang mengenai tentang Tuhan Yesus lahir, kelahiran Tuhan Yesus. Sebelumnya pertama akan dimulai oleh Kain buat pertama. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Oke, ayat 21. Ia akan melahirkan Anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Baik, setelah kita membaca firman Tuhan, mari kita sadar dulu sejenak. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kita Tuhan sudah membaca firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami baca dari firman ini bisa menjadi pegangan kami Tuhan sebelum kami mau menyampaikan sharing firman ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, tutup kebungas kami di balik salib-Mu. Hanya dalam Kristus, oh ya, amin. Ya teman-teman, dan judulnya itu Jesus Born for Me and for You. Sebelumnya ini adalah tagline kita ya. Nanti kalau misalnya aku bilang di akhir apa tagline kita, Jesus Born for Me and for You. Itu ada gerakannya teman-teman. Kita bikin gerakannya itu gini. Jesus born seperti bayi, born
for me, for me, and for you. and for you. Ya. Begitu ulangi. Sharing firman Tuhan kali ini adalah Jesus born for me and for you. ya gitu. Oke, next. Sebelumnya apa sih tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia? Aku pengen minta teman-teman untuk mikirin satu atau dua kata apa tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nanti aku mau nunjuk beberapa teman-teman buat apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia gitu. Oke, boleh dipikirin 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh dari ini Kimi aja di ujung. Apa tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia? Ya, oke. Sekarang boleh. Oke, materi kayak salib sebelahnya deh, biar sekalian. Gak mati deh. Oke, betul semuanya, materi kayak salib untuk menebus dosa manusia. Dan selanjutnya nanti mau dijelasin sama Kak Ain. Nah, baik teman-teman. Jadi kan tadi teman-teman udah pada jawab nih apa tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Teman-teman ada bilang untuk menebus dosa, untuk mati di kayu salib. Jadi benar ya teman-teman. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu yaitu untuk melakukan suatu misi. Apa sih misinya? Nah, misinya itu kita bisa baca di Matius pasal 1 ayat 21. Aku bacain ya teman-teman. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi benar ya teman-teman, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena kan kita merupakan manusia yang gak pernah luput dari dosa. Jadi melalui kelahiran Tuhan Yesus ini kita diberikan kesempatan untuk diselamatkan, dan kita dapat semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa mendapatkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut lagi, kita di sini akan menonton video singkat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Selamat menonton. Oke, suatu hari malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Ketika belum menikah, Ibu Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Kemudian pergilah Pak Yusuf dan Bu Maria ke kota Daud, yaitu kota Bethlehem, karena Yusuf adalah keturunan dari Raja Daud. Akhirnya mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang setelah mereka mencari. Dan kemudian Ibu Maria itu melahirkan seorang bayi, dan bayi itu dinamainya Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Oke. Tadi dari video singkat itu menjelaskan bahwa kesimpulan dari isi Matius yang kita bahas, yaitu Matius 1 ayat 18 sampai 25, itu tentang kesimpulan dari kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman bisa tahu kan sebelumnya bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu dia di Nazaret terus ke Bethlehem, lalu perjalanannya dia mencari tempat tinggal untuk melahirkan si Bunda Marianya. Dan di situ di Matius ini nggak begitu dijelaskan dalam kitab Matius tersebut, dan nanti dijelaskan di kitab lain seperti Lukas atau Markus. Oke, ini poin yang pertama untuk kesimpulan dari video barusan. Kain, dijelaskan. Nah, baik teman-teman, tadi kan kita udah nonton nih tentang video singkat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi di sini kami ada ambil beberapa poin. Yang pertama, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sama seperti yang sudah kita baca tadi di Matius pasal 1 ayat 21, bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita bisa mendapatkan. Nah, teman-teman coba bayangkan ya, kalau misalnya nih Tuhan Yesus itu tidak datang ke dunia, tidak mau lahir ke dunia, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita akan dipisahkan dari kasih Allah, dan kita juga akan terus berada dalam dosa. Jadi sudah semestinya kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Oke, poin yang kedua dari video barusan dan kesimpulan dari ayat yang kita baca, yaitu Yesus Kristus juga datang untuk menggenapi janji Allah kepada para nabi jauh sebelum Yesus datang.
Itu teman-teman ada di kitab Yesaya ayat yang pasal 7 dan ayat yang ke-14. Aku bacain ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan berikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, jadi teman-teman, di poin yang kedua ini justru ketika Tuhan Yesus lahir nih, waktu 2000 tahun yang lalu, itu bahwa penggenapan janji Tuhan melalui nabi yang dulu jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi bukan sembarangan dia lahir, kalau dia katanya Tuhan dia lahir, tapi itu adalah sebuah nubuatan, sebuah janji yang dia genapi melalui kelahirannya. Sama ayat kalau kita baca kesimpulan ayat di Yesaya 7:14, ada seorang perempuan muda akan melahirkan seorang bayi yang akan dinamakannya Immanuel. Dan itu kita bisa baca di Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya kalau kita dibaca di Alkitab ya, itu kan di Perjanjian Lama dan sangat jauh dari kitab Matius, dan itu benar-benar jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi poin yang kedua adalah Tuhan Yesus lahir ke dunia itu untuk menggenapi janjinya melalui apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi. Oke, yang ketiga. Baik, yang ketiga yaitu Yesus Kristus juga memiliki nama lain, yaitu Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, kata Immanuel ini pertama kali disebutkan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sama seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Kian tadi. Kemudian Immanuel ini berasal dari bahasa Ibrani yang terbagi dari dua suku kata. Yang pertama El, artinya Allah, kemudian Immanu yang artinya beserta kita. Nah, Immanuel ini memiliki makna sangat berarti bagi kita umat ciptaan Tuhan. Tidak hanya sekedar kata yang cukup kita tahu artinya. Kayak tadi kan Immanuel artinya Allah menyertai kita. Nah, kita tidak cukup hanya sekedar tahu apa artinya, namun Immanuel ini memiliki makna yang sangat berarti bagi kita. Ini memberikan makna kepada kita bahwa Tuhan itu hadir memberikan jaminan dan keberanian bagi kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup kita. Kemudian makna Immanuel ini juga memberikan makna kepada kita bahwa Tuhan itu selalu hadir, sehingga kita tidak perlu takut pada berbagai macam tantangan dalam hidup kita. Seperti yang kita ketahui kan, hidup kita ini kan gak pernah nih lepas dari berbagai macam masalah, yang dimana masalah itu kadang membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita putus asa, bahkan kadang membuat kita tidak percaya lagi pada Tuhan. Namun apabila kita mengingat kembali apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, terlebih lagi makna Immanuel sendiri yang mengatakan bahwa Allah menyertai kita, maka kita itu tidak perlu takut lagi dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup kita, karena tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sama seperti di janji Tuhan yang ada di Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, Immanuel ini memiliki makna yang sangat berarti dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya. Oke, kalau kita bisa simpulin bahwa Tuhan Yesus kan lahir ke dunia teman-teman buat menebus dosa kita, terus menggenapi, dan juga dia berjanji mau menjadi Immanuel, yaitu namanya Tuhan Yesus yang artinya Allah menyertai kita. Di sini kita bisa lihat bahwa selama ini aku sendiri buat belajar, oh Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa saya. Tapi kita juga harus lihat lagi, kalau misalnya Tuhan Yesus mati, berarti harus ada kelahirannya tuh. Dan di situ benar-benar, oh iya, bahwa orang yang mati untuk menebus dosa kita itu jauh harus lahir dulu. Dan arti dari kelahiran itu memang benar-benar menyelamatkan kita, karena orang nggak mungkin mati kalau nggak lahir dulu. Kalau kesimpulannya sih gitu, kalau dari aku sendiri. Oke. Nah, ini menjadi akhir dari pembahasan sharing kali ini. Sharingnya cukup singkat ya teman-teman dari kami. Dan ini ada mind map teman-teman. Kami waktu awal-awal semester kemarin ditugasin buat membuat mind map tentang kitab Injil. Dan sebelumnya aku sendiri belum tahu nih tentang kitab Injil itu yang dibagi menjadi 4, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah paham atau ada yang belum paham juga, kita bisa belajar sama-sama. Kita lihat dari garis besarnya kitab Injil. Apa itu kitab Injil? Pengertiannya itu kabar baik.
dan juga kegenapan dari semua janji Tuhan yang ada di perjanjian lama. Jadi seperti tadi kitab Injil, kitab yang ada di Matius, yaitu menggenapi kitab yang ada di Yesaya. Dan juga latar belakang dari kitab Injil tersebut ditulis oleh murid Tuhan Yesus dan berisi mengenai pengajaran mengenai Tuhan Yesus. Jadi apa yang udah Tuhan Yesus lakukan, mujizat-mujizatnya itu ditulis ini di keempat kitab Injil ini. Oke, kita masuk ke pembagiannya, itu Matius. Kita mulai. Matius itu pola penulisannya kalau kita pelajari kemarin yaitu narasi atau naratif dan ceramah atau diskurs, di mana isinya itu mengenai ceramah tentang Tuhan Yesus dan menggambarkan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama gitu. Dan dalam kitab Markus, pola penulisannya itu di kitab Markus sendiri dibagi menjadi 3 bagian besar dan menggambarkan tentang Tuhan Yesus adalah anak Allah yang menjadi hamba. Dan di kitab Lukas dilanjut, yaitu pola penulisannya mirip seperti Markus, juga disusun berdasarkan lokasi, yaitu di Galilea ke Yerusalem. Kenapa sih mirip dengan Markus? Kalau kita bisa lihat bahwa isi dari kitab Lukas itu sama, bukan sama tapi hampir mirip penulisannya, di mana ada tentang kelahiran Tuhan Yesus, kematian sampai kebangkitannya, dalam garis besarnya seperti itu. Tapi yang menjadi perbedaannya itu lebih rinci lagi teman-teman, di mana Yesus adalah anak manusia yang menjadi juru selamat manusia. Kalau tadi kita di kitab Markus kan belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi hamba. Kalau misalnya di kitab Lukas itu tentang Yesus adalah anak manusia yang menjadi juru selamat. Jadi lebih rinci lagi di kitab Lukas. Dan Yohanes itu menjadi penggenapan, yaitu dari pola penulisannya itu tanda-tanda, ada terusan dan kemuliaannya atau glory, dan pola penggambarannya itu Yesus adalah anak Allah yang harus dipercaya oleh umatnya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Aku mau undang teman-teman Jonathan sama Joni buat maju. Kak Joni, Jonathan, buat menutup. Salam semuanya. Baik, perkenalkan dulu saya John dan ini yang di sebelah saya Jonathan. Kami di sini banyak mengucapkan terima kasih dulu karena telah diberikan kesempatan untuk mengajar dan berbagi firman Tuhan di sini. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah sempat hadir di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Di sini kami ada sedikit ucapan terima kasih. Boleh teman-teman dibagikan? Baik, karena berhubung pembagiannya di akhir, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat para pembina, buat teman-teman Next Gen yang sudah memberi kami kesempatan untuk sharing tentang firman Tuhan pada kali ini. Saya mohon maaf jika pada saat kami datang selama kami mengikuti ibadah pada hari ini kami ada tingkah laku yang kurang berkenan, kami minta maaf. Dan dalam tutur kata, dalam penyampaian tadi materi mungkin kami masih kurang karena kami masih dalam proses belajar. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Shalom. Oke, terima kasih ya buat Pian dan teman-teman. Tepuk tangan lagi. Thank you ya teman-teman UPH ya. Kan nanti teman-teman kalau ada bikin tugas ya kan bisa sharing bareng di sini ya. Jadi belajar sama-sama gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman UPH, kita diberkati oleh sharingnya ya, karena momennya pas banget udah Desember mendekati Natal sharingnya. Boleh kalau misalnya mau bego. Boleh pakai teman-teman UPH untuk terus menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, dan pakai segala tanggung